Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rega Firansa dengan NIM 08011282530006 dari 5 dari program studi matematika. Pada video kali ini saya bakal menjelaskan sebuah program yang sudah saya buat, yaitu adalah program untuk mencari suku ke N dari barisan aritmatika dengan input suku pertama, beda, dan N. Nah, di sini untuk algoritma deskriptifnya, yang pertama kita pasti mulai kan. Habis mulai, program itu bakal menyiapkan fungsi rekursif untuk menghitung suku Kn dari barisan aritmatika serta variabel suku pertama, beda, dan juga suku Kn. Nah, habis itu kita bakalan memasukkan suku pertama, beda, dan juga suku Kn yang akan dicari. Setelah itu ada proses, jika N sama dengan 1, maka hasilnya adalah suku pertama. Nah, jika N lebih kecil, lebih besar dari 1, maka suku ke N dihitung dari suku sebelumnya ditambah beda. Program akan terus memanggil dirinya sampai mencapai suku ke 1. Setelah hasil didapat, program menampilkan nilai suku ke N. Program selesai. Nah, untuk pseudocode-nya kurang lebih begini. Deklarasi variabel ABN, begin, kita input nilai ABN, terus habis itu kita bakalan memanggil fungsi aritma. Di sini fungsinya aku aritma untuk fungsi mencari suku KN-nya. Aritma A B N. Nah, untuk pseudocode fungsi aritmanya itu ada kita deklarasi juga. Kita cek apakah N sama dengan 1. Kalau dia sama dengan 1, maka dia bakalan mengisi nilai aritma itu adalah nilai X. Nah, kalau bukan, maka arit fungsi aritma X, Y, Z itu bakalan diisi dengan Y ditambah aritma X, Y, Z min 1. Nah, habis itu untuk flowchartnya begini, ada start, terus ada ABN, aritmatika, N, fungsi aritma start, N sama dengan 1, X jika sama dengan 1, jika benar maka retur ke X, jika salah dia lanjut ke proses Y plus aritma X, Y, Z min 1. Nah, mungkin langsung saja ke program yang udah aku buat. Nah, programnya di sini ada include yourstream. Kita ini memanggil library untuk si in dan si out. Terus ada using namespace std, itu tuh biar kita tuh nggak menggunakan std lagi waktu menggunakan si in dan si outnya. Nah, di sini ada deklarasi variabel, deklarasi fungsi yang sementara atau yang bakalan dipanggil pada program utamanya. Nah, di sini ada fungsi aritma yang aku buat, yang dimana parameternya ada X, Y, dan Z. Mereka menggunakan tipe data integer. Nah, untuk fungsi aritma ini ada pengecekan apakah Z itu sama dengan 1. Jika iya, maka dia bakal mengembalikan nilai X. Nah, jika tidak, dia bakalan mengembalikan nilai Y plus aritma X, Y, Z min 1. Nah, ini untuk begin dan N-nya. Terus ada baru fungsi utama programnya. Nah, fungsi ini ada begin dan N-nya juga. Terus ini deklarasi variabel juga ABN. Terus ini ada untuk mencetak teks yang ini. Kita diminta untuk input nilainya. Terus ini juga cetak teks ini. Habis itu input nilai. Ini juga cetak teks. Habis itu input nilai. Nah, ini juga cetak teks, tampilkan nilai N, cetak teks, panggil fungsi aritma untuk mengisi nilai ini. Nah, mungkin langsung saja ke runningnya. Di sini aku inputnya misalnya suku pertamanya A 1, B-nya 2, N-nya 3. Nah, di sini hasilnya 5 karena kan 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2 itu 5. Nah, mungkin kita jelaskan ketika kita input 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, hasilnya 5 kan. Nah, begini.
Ketika program mulai, nah program tuh bakalan menyiapkan fungsi tadi, fungsi sementara tadi, yang fungsi aritma ini, terus serta variabel n yang dimana ada variabel a, b yang untuk mengisi nilai suku utama, nilai beda, dan juga nilai n-nya. Nah, habis itu program akan mencetak teks ini dan kita diminta untuk input nilainya. Tadi mana tadi? Tadi kita inputnya misalnya 1. Nah, habis 1 enter kan. Nah, komputer bakalan cetak teks masukkan beda. Komputer bakal cetak teks masukkan beda. Terus kita diminta untuk input nilainya. Misalnya kita inputnya 2. Nah, komputer bakalan masuk ke bagian sini. Dia cetak yang ini, terus kita diminta untuk input lagi. Misalnya kita input 3. Nah, kalau di sini dia langsung otomatis ke output semua. Padahal dia tuh output cetak ini, terus tampilkan nilai ini, cetak ini, dia bakalan masuk ke yang ini. Dia manggil fungsi ini dan program itu bakalan masuk ke sini. Nah, aku jelasin ke situnya ya. Nah, ketika program manggil fungsi ini, berarti kan fungsi A-nya bakalan diganti 1, B-nya 2, N-nya 3. Ini juga X-nya bakal berubah jadi 1, 2, 3. Nah, ke sini. Mengecek apakah 3 sama dengan 1? Tidak. Berarti dia masuk ke proses yang ini, return Y plus aritma X, Y, Z min 1. Berarti return 2 ditambah fungsi aritma X. X-nya tadi kan 1. 1, 2, 3, 1, 2. Berarti dia manggil fungsi aritma 1, 2, 2. Nah, dia ngecek lagi. Z-nya 2 kan. Apakah 2 sama dengan 1? Tidak. Berarti dia masuk ke bagian sini. Dia jumlahin lagi. 2 ditambah aritma 1,2,1. Karena 2 dikurang 1. Itu 1. Nah, masuk ke aritma 1, 2, 1. Dia ngecek apakah 1 sama dengan 1. Iya. Berarti dia bakal return nilai X. Nilai X tadi itu adalah 1. Berarti 1 yang bagian sini. Nah, 1 ini akan naik ke atas. Berarti dia bakal ngejumlahin 2 tambah 1, 3. Dia bakal naik lagi ke atas ini. 2 tambah 3 itu 5. Nah, komputer akan kembali ke program utama dan nyetak nilai 5. Nah, begini dia. Nah, misalnya kita input yang lain ya. Misalnya suku pertamanya 2, terus bedanya 3. Kita mau cari suku keempat. Benar gak 11? Coba kita hitung di sini. Kita langsung masuk ke kita masuk ke penjelasan panggilan fungsi ini, yang bagian dia manggil aritma. Berarti aritma dia manggil aritma berarti 2, 3 apa sih gak rapi, 2, 3, 4. Nah, dia bakal manggil aritma 2, 3, 4. Dia ngecek apakah 4 sama dengan 1. Tidak. Berarti dia masuk ke bagian sini. Dia bakalan isi 3 ditambah
aritma 2,3, 4 kurang 1 itu 3. Nah, 3. Dia manggil aritma 2, 3, 3. Nah, dia masuk ngecek apakah 3 sama dengan 1? Tidak. Berarti dia masuk ke sini. 3 ditambah 2, 3. 3 dikurang 1 itu 2. Oke, nah, dia manggil aritma ini kan, aritma 2, 3, 2. Dia ngecek lagi Z-nya. Z-nya berarti 2. Apakah 2 sama dengan 1? Tidak, berarti dia isi lagi 3 ditambah aritma 2, 3, 1. 2 kurang 1, 1. Nah, dia manggil lagi kan, aritma 2, 3, 1. Dia ngecek Z-nya, apakah 1 sama dengan 1? Iya, berarti dia retur X. Nilai X itu 2, berarti dia retur 2. Nah, aritma 2, 3, 1 itu nilainya 2. Nilai ini bakalan naik ke sini. Nah, 2 tambah 3 itu hasilnya 5. Nah, nilai ini bakalan naik ke sini. 5. 2 tambah 3 itu 5. Nah, 5 ini bakalan dijumlah ke sini. 5 tambah 3 itu 8. Nah, 8 ini 8 kan. Nah, nilai 8 ini bakalan naik ke sini. 8 tambah 3 itu 11. Berarti betul kan? Suku kehitungnya 11. Coba kita hitung manual. Berarti kan suku utama 2. Bedanya 3, 2, 5, 8, 11. Nah, berarti suku keempat itu 11. Nah, itu teman-teman untuk kita mencari berapa nilai suku ke N-nya. Oke, sekian video dari aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.